Pernah nggak sih kalian baca satu kalimat, tapi rasanya itu nancep, sampai ke tulang? Nah, itu dia sihirnya puisi. Dan hari ini, kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita nggak akan ngomongin puisi sebagai kata-kata biasa ya, tapi sebagai sebuah seni merangkai jiwa. Kita bakal cari tahu gimana caranya kata-kata bisa punya kekuatan sebesar itu. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar mitos soal puisi yang katanya lebay, terus kita bedah anatominya. Lanjut, kita belajar gimana cara meracik makna dan bunyi yang pas. Habis itu kita bawa puisi dari kertas, naik ke panggung, dan yang terakhir, kita bakal paham kenapa kata-kata itu bisa jadi alat yang super ampuh. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Puisi di balik lebay. Yuk kita kupas tuntas kekuatan asli di balik kata-kata puitis ini. Nah, coba kita jujur-jujuran deh. Kalau dengar kata puisi, apa yang kepikiran? Seringnya sih langsung kebayang sesuatu yang dramatis, klise, lebay gitu kan. Cuma soal kata-kata cinta yang menye-menye. Ternyata jauh lebih dalam dari itu loh. Jadi buang jauh-jauh deh pikiran lebay tadi. Puisi itu alat yang luar biasa kuat. Bisa jadi tempat kita curhat, katarsis gitu, buat ngelepasin semua emosi. Bisa jadi senjata, buat menyuarakan kritik sosial dengan cara yang berani dan elegan. Dan pastinya, ini jadi ajang buat ngasah kreativitas kita, biar bisa ngomong banyak hal dengan kata-kata yang sedikit tapi ngena. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang bikin puisi itu kerasa hidup? Nah, kita akan bedah bareng-bareng di bagian kedua ini, anatomi puisi. Yuk kita kenalan sama tubuh dan jiwanya. Coba deh, bayangin puisi itu kayak manusia. Ada jiwanya kan, sesuatu yang nggak kelihatan yang kita sebut unsur batin. Ini isinya hakikatnya. Terus ada juga raganya, unsur fisiknya. Ya bentuk tulisan yang bisa kita lihat dan baca. Puisi yang keren itu harus seimbang, jiwa dan raganya harus nyatu. Yuk kita intip jiwanya dulu. Unsur batin ini ibaratnya jantungnya puisi. Isinya tuh tentang apa yang mau disampaikan sama si penyair. Mulai dari tema besarnya, terus emosi atau rasa yang mau dibangun, gimana sikap dia ke kita sebagai pembaca atau nadanya, sampai ke pesan tersembunyi atau amanatnya. Nah, kalau jiwanya udah, sekarang kita lihat raganya. Unsur fisik itu dimulai dari yang paling kelihatan mata, tampilannya di kertas. Rapi atau berantakan, itu namanya tipografi. Habis itu, kita masuk ke elemen yang paling krusial, pilihan kata atau diksi. Percaya deh, satu kata yang pas itu bisa mengubah segalanya. Lanjut lagi yuk. Di bagian ketiga ini, kita akan belajar meracik. Ya, meracik makna dan bunyi, dua pilar utama yang bikin puisi jadi kokoh dan powerful. Kita mulai dari diksi ya. Ini seni memilih kata. Anggap aja nulis puisi itu kayak ngisi koper kecil buat perjalanan panjang. Tempatnya terbatas, jadi setiap barang atau setiap kata yang kita masukin harus benar-benar berguna. Intinya dalam puisi, nggak ada kata yang sia-sia. Coba lihat contoh ini. Ini keren banget. Kenapa pahlawan itu disebut gugur? Kenapa nggak mati atau wafat aja? Karena kata gugur itu punya rasa yang beda. Ada makna kepahlawanan, pengorbanan, dan kehormatan di dalamnya. Tuh kan, satu kata doang tapi dampaknya luar biasa. Elemen berikutnya itu imaji atau pencitraan. Nah, ini nih sihirnya para penyair. Mereka pakai kata-kata buat melukis di dalam kepala kita. Tujuannya apa? Biar kita nggak cuma jadi pembaca, tapi seolah-olah kita ada di sana. Ikut ngeliat, ikut ngedengar, bahkan ikut ngerasain langsung. Kita coba ya, mulai dari imaji visual alias penglihatan. Coba deh, bayangin pas saya bilang pohon kambuja berkembang. Langsung kebayangkan, bunganya yang lagi mekar, mungkin ada warna putihnya, ada semburat kuning di tengahnya. Nah, itu dia kekuatan imaji visual. Oke, sekarang imaji pendengaran. Suara gitar mendayu-dayu. Nggak ada musik apa-apa kan di sini, tapi entah kenapa kita kayak bisa dengar alunan gitar yang pelan, yang sedih. Kata-kata ini benar-benar bisa menciptakan suara di pikiran kita. Dan yang terakhir, ini yang paling dalam nih, imaji perabaan. Kalau ada kalimat merasuk rasa, kita bisa beneran ngerasain sensasinya. Kayak ada sesuatu yang nusuk, yang meresap masuk ke dalam diri. Gila ya, kata-kata doang bisa bikin kita ngerasain sensasi fisik. Keren banget. Tapi puisi itu nggak cuma buat dibaca diam-diam di kamar loh. Di bagian keempat ini, kita bakal bawa puisi naik kelas. Dari halaman kertas, langsung ke atas panggung. Kita hidupkan. Nah, lihat deh bedanya. Kalau kita baca cerita biasa, novel gitu, alurnya lurus aja, dari A ke Z. Tapi kalau baca puisi, ini beda. Justru jedanya saat kita berhenti nafas di antara kata, itu yang penting. Di mana kita ngasih penekanan, itu yang bakal ngebentuk makna di telinga penonton.
Terus gimana caranya biar baca puisi itu bisa bikin orang terpukau? Ada 5 kunci utamanya nih. 1. Mainin rima dan iramanya. 2. Artikulasi harus jelas biar orang ngerti. 3. Ekspresi wajah jangan datar. 4. Atur napas, jangan ngos-ngosan. Dan 5. Tampil dengan tenang, kuasai panggung. Nggak cuma dibacain loh. Musik itu bisa jadi soulmate-nya puisi. Caranya banyak banget. Bisa diubah jadi lagu utuh, atau sekedar dibacain sambil diiringi musik. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim. Puisinya diterjemahin total jadi alunan musik instrumental. Kreatif banget kan? Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Di sini semua yang kita bahas tadi bakal nyatu jadi satu pesan yang wah kuat banget. Bagian 5, kata sebagai alatmu. Bisa jadi senjatamu, bisa juga jadi obatmu. Ini dia intinya. Pegang kalimat ini baik-baik. Kata-kata itu adalah senjata, sekaligus obat. Bisa jadi senjata buat melawan ketidakadilan, buat memperjuangkan sesuatu. Tapi di saat yang sama, bisa jadi obat buat nyembuhin luka di hati, buat menenangkan jiwa. Pada akhirnya, nulis puisi itu soal menyatukan logika dan rasa, menyatukan akal dan hati. Ini cara kita buat memberdayakan pikiran kita, sekaligus ngasih ruang buat perasaan kita keluar. Jadi, yuk mulai nulis, nggak usah pusingin bagus atau jelek. Mau di kertas, di panggung, atau jadi lagu, yang penting biarkan suaramu terdengar. Dan sebagai penutup, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kira-kira, kisah apa yang akan diceritakan oleh kata-katamu nanti?